sudah buat desainnya, sekarang kita aplikasikan motifnya. Nah, ini motifnya udah kita buka yang tadi kita buat. Ini langsung aja kita tarik ya, masukkan ke dalam sini. Nah, ini dia ya, kita lihat di layarnya dia udah masuk di sini, cuma ukurannya besar ya, jadi bisa kita kecilkan. Nah, ini ukurannya besar. Sekarang kita kecilkan, kita Ctrl T, lalu kita kecilkan sesuai dengan ukuran yang mau kita pakai. Nah, misalnya ini bisa kita puter. Nah, gitu ya, misalnya sini, oke, kita enter. Nah, ini bisa kita desainnya yang kita ke atasin juga bisa. Ini ya, ini kita taruh ke bawah, berarti ini desainnya di atas ya, ini di bawah. Nah, ini kita bikin multiply ya. Nah, ininya desainnya. Kalau kita bikin normal seperti ini. Nah, ini ada putih-putihnya nih. Nah, ini nggak bersih ya, tapi kalau kita multiply, perhatikan. Nah, bersih ya. Oke, jadi kita di sini kita taruh di atasnya, motifnya di bawahnya. Nah, sekarang motifnya kita aplikasikan ke dalam desain fashionnya. Nah, ini pakaiannya, motifnya sebesar ini. Ya, kita bisa sesuaikan sesuai yang kita inginkan. Nah, kalau ini misalnya, kebesaran, berarti kita kecilkan lagi. Nah, sebelum ini ya, saya copy dulu. Nah, selalu kita copy, jadi yang aslinya jangan dulu hilang ya. Ini kita kecilkan. Saya kecilkan sesuai dengan kira-kira motifnya masuk ke bajunya sudah sesuai ya. Misalnya segini cukup nggak? Oke, misalnya segini cukup ya, atau kurang gede dikit. Kalau misalnya kurang gede dikit, segini. Oke, misalnya segini. Nah, kalau sudah kita enter. Nah, ini tinggal yang ini tinggal kita copy saja. Nah, kita punya dua ya kan, nggak muat nih tangan, jadi yang satu sini untuk badannya ya, yang satu lagi ini yang tadi kita copy ya, ini. Nah, ini untuk tangannya kan kurang ya, ini untuk tangannya. Nah, tangannya bisa kita putar sedikit sesuai dengan kemiringan tangannya. Nah, itu oke, kita enter. Nah, berikut tangan yang satunya lagi, ini kita copy aja ya. Nah, kita geser, lalu miringnya kita putar sebelah sini sesuai dengan miringnya tangan yang sebelah kiri ini ya, sebelah kiri yang kita lihat. Oke, kalau sudah kita enter. Nah, sekarang sudah tertutup semua di face desainnya dengan motif yang kita sudah buat. Sekarang tinggal kita aplikasikan ya. Kita satu-satu dulu, tangannya kita tutup dulu, dari mulai badannya dulu. Oke, kita lihat, lalu kita geser. Nah, kemudian seperti tadi ya, motifnya sudah kita taruh di sini untuk badan. Lalu ini kita cropping. Nah, caranya gini supaya hilang, supaya nanti nggak dengan mudah. Ini tinggal kita klik ini ya. Nah, sehingga sini muncul dan kita klik yang sini, sehingga kita sedang memask. Ini namanya membuat masking. Nah, ini gambarnya untuk badan, kita ikutin ya, sesuai dengan gambar yang sudah dibuat. Ikuti aja ya, nanti yang tidak kita butuhkan kita tutup, kita buang. Sebetulnya sih nggak dibuang, hanya ditutup aja, jadi tidak nampak. Nanti bisa kita gunakan lagi atau kita geser-geser kalau memang harus kita perlukan untuk digeser. Nah, ini, nah sudah sini, kita klik di sini. Sekarang tinggal kita aplikasikan ya, kita aplikasikan. Oke, sebentar. Kita sekarang setelah ini tinggal kita balik ya, kita select, kita inverse. Nah, kebalikannya. Lalu kemudian kita del.
kita kontrol del coba. Bukan shift del, bukan, sorry, ini kita kontrol del, bukan, detik hitam, kita oke. Ya, saya ulangi, berarti sudah kita inverse. Ini yang bawah ya, kita pilih yang hitam, lalu kalau sudah, lalu tinggal kontrol del. Nah, sehingga yang bagian luar itu tertutup. Sebetulnya tidak hilang, ada di sini ya. Dan kalau kita mau geser-geser motifnya, caranya gini. Ini tanda rantainya kita klik. Nah, lalu kita klik di sini, jadi tanda rantai terputus hubungannya. Lalu di sini kita bisa geser-geser. Nah, tuh ya. Dia tidak hilang, cuma ditutup aja. Nah, ini kita geser nanti motifnya mana yang kira-kira cocok. Misalnya di sini gitu ya. Oke. Nah, taruh lehernya. Oke, di sini misalnya nih. Nah, gitu ya. Turun dikit kali ya. Nah, biar nampak motifnya agak banyak. Nah, segini. Nah, segini ya. Jadi bisa kita geser. Lalu selanjutnya yang tangan kita kesini kita nyalain, sama kita buat gitu juga ya. Ini kita tutup dulu supaya nggak ganggu. Sama kita bikin masking dulu nih, add layer mask ya. Lalu kita klik, lalu kita seleksi secara manual dengan namanya lasso tool ini. Nah, kita ikuti aja garisnya ya. Garisnya untuk gambar ngisi motif bagian lengannya ya. Kalau ilustrasi seperti ini nggak perlu rapi-rapi juga sih ya. Yang penting idenya bisa ketangkep bahwa motifnya dimasukkan sih. Nah, sudah. Kalau sudah, lalu kita pilih select dan kita inverse ya. Nah, kita balik, jadi kliknya tuh lihat munculnya di luar. Nanti kalau sudah ini kita klik di sini. Ingat, kita klik dulu kuas ya, tanda kuas ini, baru kita klik Ctrl del. Nah, Ctrl delete. Nah, oh ya. Oke, ini kita lihat. Kita klik keluar, kita lepas rantainya, lalu kita klik di sini, lalu kita geser-geser. Mana yang mau kita cocok, gitu ya. Oke. Nah, selanjutnya sama. Nah, tangan yang satunya kita klik, ingat kita tambah layar maskingnya. Oke, kita klik di sini, lalu kita select si bentuknya yang mau kita pakai. Nah, seperti ini. Lakukan terus ya sampai selesai, sesuai dengan idenya. Ini gambarnya udah oke nih, asik nih. Nah, ini tangannya besar ya, sampai sini deh. Nah, biar pinggangnya nanti kelihatan ada pinggangnya. Nah, setelah ini ingat kita select dan kita inverse ya. Oke, setelah itu kita klik di sini, lalu kemudian kita ke kuas dan lalu kita delete. Ctrl delete. Nah, kalau sudah kita klik di sini. Nah, selesai. Sudah. Sekarang motifnya kita sudah dapat masuk ke dalam desain yang sudah dibuat. Nah, demikian. Ya, keren ya. Mantap nih aplikasinya. Oke. Nah, selanjutnya setelah kita sudah aplikasikan ke dalam desain modenya, kita tinggal bikin efeknya ya. Kita bikin efeknya. Nah, kalau sudah ini sudah oke misalnya ya, ini sudah oke misalnya. Nah, Pak Zul supaya bisa diolah lagi, caranya gini. Sekarang 3 ini Pak Zul bikin grup dulu, tambahin folder, klik dan ini masukin ke dalam folder. Kalau kita tutup, ini masukin ke dalam folder, jadi dikelompokkan dalam satu folder ya. Nah, tuh untuk baju langsung masuk dalam folder baju. Ini kita sebut baju ya, atasan.
Oke, jadi semua kumpul di sini desainnya. Jadi kalau kita buka, nah ini ada 3 tadi ya, seperti itu. Nah, kalau mau kita copy juga dengan mudah. Ini kita kecilkan biar kelihatan, biar nampak. Ya. Nah, kalau kita mau copy ini gampang, ini tinggal kita copy, masukkan di sini. Nah, ini kopinya, ini aslinya. Nah, kopinya sekarang kita buka. Sekarang Wazul mau ini digabung semua jadi satu. Ya. Kalau sudah langsung kontrol bareng, langsung kontrol E, langsung kebungkus jadi satu. Nah, kalau bungkus jadi satu, ini tinggal dikeluarin aja, nggak usah pakai folder ya, foldernya dibuang nggak apa-apa. Nah, kalau tadi kan banyak, biar rapi masukkan folder. Nah, kita sudah punya satu. Nah, sekarang kita buat efeknya di sini. Ya, efeknya di sini. Nah, masih ingat yang tadi siang kita pelajari, untuk bikin efek gelap terangnya kita pakai burn dan dodge ya. Klik, kita burn. Ini untuk yang gelapnya. Membesarkan kuasnya dengan menekan tombol kurawal tutup ya di samping P. Nah, lalu kita gosokkan yang bagian yang mau kita gelapin. Lihatin tuh ya, gelap. Ini bagian sisi yang nampak terhalang baju, sama biar kelihatan bajunya kelihatan menggembung ya. Oke, lalu sini bagian sininya. Nah, ini lipatannya ya. Nah, kalau yang ini silakan belajar dari lipatan baju aja, dilihat dari foto-foto seperti apa gitu ya. Nah, silakan berkreasi. Nah, kita lihat perkecil. Nah, tuh ya, sudah tampak lebih hidup gambarnya. Yang ini juga gitu, kita kasih gelap terangnya, shadownya. Nah, karena ini wanita, ada bawah dadanya. Nah, ini mana yang bagian gelapnya, mana yang bagian terangnya. Nah, kalau yang bagian terangnya kita pilih yang toolsnya yang dots ya. Kalau yang untuk yang gelapnya yang burn, yang dots kita bikin terang. Nah, ini untuk besarkan tadi tuh ya, saya ulangi. Nah, kebesaran ininya, exposure-nya ini kita kecilin aja. Nah, segini. Nah, tipis. Nah, jadi kita bisa bikin mana yang harus diterangin ya, ada mengkilat-mengkilatnya. Ini kayaknya jadi kayak satin ya. Nah, selesai, sudah dikasih efek sehingga lihat tampak seperti kain ya. Oke, demikian pelajaran untuk mengaplikasikan desain tekstil yang sudah kita buat ke dalam desain fashionnya ya. Semoga tutorial ini bermanfaat buat siswa sekolah seni rupa terbuka untuk mempraktekannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.